Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran Malam, pagi Bu. ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Eh, Mungkin salah satu dari kalian silahkan untuk dipimpin doa. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa tak pernah usai. Oke, baik. Terima kasih Widya. Oke, jadi apa kabar nih hari ini kalian? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Oke. gimana kabarnya? Oke, Ibu juga Baik, baik pada hari ini. Oke, Ibu harap kalian juga tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa makan tepat waktu dan juga Iya, minum air putih yang banyak. Karena kesehatan paling penting. Karena kalau kita sehat, kita juga dapat beraktivitas dengan baik. Oke, apalagi untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti silahkan on mic saat Ibu panggil nama kalian. Atau juga bisa dengan raise hand. Oke, Nafidatul Sinta, hadir. hadir, Ibu. Oke, Sinta apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Oke, masih sehat ya? Alhamdulillah sehat habis O- pulang kampung. Oke, selanjutnya Suci Hartining Tias, hadir. hadir Bu. Suci apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, jaga kesehatan terus ya Suci, jangan sampai sakit ya. Iya Bu, makasih. Oke, selanjutnya Isra Ani Widiati hadir. Hadir Bu. Oke, Isra Ani, hari ini senang atau sedih? Ah, senang. Senang. Kenapa kok senang hari ini? Ya senang saja karena saya happy. Oh gitu. Oke, tetap selalu semangat terus ya seperti ini ya. Siap. Oke, selanjutnya Lu'lu'ul hadir. Hadir, Ibu. Pulma, Bu. Oh, belum makan? Kenapa belum Iya, makan jam segini? nunggu zoomnya, Ibu. Oh iya, nanti ya, sehabis ini nanti makan ya. Oke, Sambil makan boleh nggak, Bu? ya ditahan. Bentar lagi kok ya. Oke. Iya, Oke, Bu. terima kasih Lulu. Selanjutnya Ristalia Engki hadir. Kendala jaringan, Bu, katanya tadi. Oh, kendala jaringan ya. Oke, tapi tetap hadir. Oke, nggak apa-apa. Oke, Ibu rasa hari ini kalian hadir semua ya. Oke, good job. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan sampaikan kembali kontrak pembelajaran kita pada hari ini. Karena pada hari ini tuh kita diharuskan pembelajaran diadakan secara online karena ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Maka hari ini kita diadakan secara online dan pada malam hari ini karena tadi Ibu pagi sampai siang tadi tidak bisa ya anak-anak, bisanya malam. Jadi kita malam saja, tidak apa-apa ya. Oke. Untuk kontrak pembelajaran pada hari ini, kalian diwajibkan untuk on cam dan menggunakan virtual background selama pembelajaran berlangsung. Nah, nanti apabila kalian ada kendala, silahkan izin terlebih dahulu di kolom chat box ataupun di grup WhatsApp WA kita. Dan juga apabila kalian ingin berbicara atau ingin menjawab, itu silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan habis itu, jika dipersilakan, baru kalian bisa baru bisa menjawab. Dan kemudian tetap mengikuti pembelajaran pada hari ini hingga awal sampai akhir. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Oke, baik. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini?
Sudah sangat siap, Ibu. Oh, siap banget Iya, ya ini ya. Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu mau ngasih karya bikin terlebih dahulu nih, biar kalian nggak pada lemes-lemes semua ini, kayaknya nggak lemes-lemes semua ya ini. Terutama Lulu ya belum makan tadi ya. Iya, Bu Lulu yang belum makan. Iya, makanya kita jangan lemes-lemes dulu, kita kasih ice breaking terlebih dahulu. Nah, Ibu mau eh, kasih ice breaking, kita tepuk semangat dulu. Nah, tepuk semangatnya ini nanti kalian bisa, nanti Ibu contohin, habis itu nanti kalian bisa on mic bareng-bareng memperagakan tepuk semangat kita ya. Oke, untuk namanya tepuk semangat dang ding dung. Nah, Ibu contohin ya. Tepuk semangat dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Apakah bisa ditirukan? Bu, lupa, Bu. Oh, gini loh, Panjang sekali, Bu. panjang ya. Jadi gini, dang 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 3 kali, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Gitu, oke? Bisa ditirukan? Bisa, Bu. Oke, Bisa, ayo Bu. semuanya on cam terlebih dahulu. On cam. On mic semua ya, on mic semua. Kita bareng-bareng Sudah. tepuk semangat. Ayo Widya, Lulu, ayo. Vinka, ayo. Kita on mic semua. Ayo. On mic semua. Gimana? Siap, Bu. Oke, udah siap ya? Oke. Iya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding 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 ding. Salah. Dung, Salah. Dang dang, dang. dang, dang, ding, 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 dung, dung, dung. Se. Dung dung dung. Dung. Ma. Se. Ha? Aha. Ma. Ngat. Aha aha semangat. Oke, beri tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Oke. Oke, Ibu ada satu lagi nih ice breaking buat kalian. Satu lagi, biar kalian semangat. Bentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Ibu? Sudah, tapi masih hitam, Bu. Belum, Bu. Masih hitam? Iya, masih hitam. Sudah terlihat. Sudah terlihat? Oke, bentar ya. Oke. Oke, apa sudah terlihat semuanya? Oh, Aduh, sinyalnya sangat membanggongkan ya, anak-anak ya. Hehe. Dire, timerku. Oke. Oke. Nek, suaraku gue, Nek. Sudah. sudah. Udah ya?
Oke, jadi untuk ice breaking kita hari ini adalah memories time. Nah, jadi nanti setelah ini nanti ada foto yang Ibu berikan, ada beberapa foto. Nah, kalian silahkan untuk mencermati dan mengamati dan serta menghafalkan apa aja yang ada di foto tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit, kemudian nanti ada pertanyaan setelah itu. Jadi, hafalkan dan perhatikan semuanya, anything. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Kita mulai untuk yang pertama. Silakan waktu. Oke, waktunya habis. Pertanyaannya, ada berapa mobil yang Ada sedang 3. parkir? 3. Ayo. Ada 3. Oke, ada jawaban lain? Oke, 3 ya. Mari kita lihat jawabannya. Oke, jadi benar ya jawabannya ada 3. Oke, next. Selanjutnya. Oke, tulisan apa yang ada di gerobak pedagang? Ayo, apa? Es buah, Bu. Es sop buah. Ada lagi? Banteng tak kasih makan. Oke, kita coba lihat jawabannya. Jawabannya es sop buah, betul sekali, Suci. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Yuk, 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, pertanyaannya, Bapak Jokowi pegang apa? Ayo, pegang apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Bapak Jokowi tadi pegang apa nih? Bunga, Bu. Pegang jabatan. Bu. Pegang jabatan. Kucing, kucing. Kucing. Ya. Oke, mari kita lihat ada jawaban jabatan, kucing. Mari kita lihat siapa yang benar. Jawabannya bunga, guys. Ini Bapak Jokowi nih. Mana kucingnya? Nggak ada kucing. Bukan, Bu. Itu bukan Pak Jokowi, Bu. Oh, ini Pak Jokowi nih. Terus ini cucunya Ini di pojok itu, Bu. Pak Dan Jokowi. etes. Oke. Untuk Ya, kecek, Bu. gimana? Gambarnya tadi ada anak-anak yang megang Barbie-nya kecekek. Kecentet. Ya, siapa yang tadi yang bilang ya nggak denger ya suaranya? Agak dikerasin lagi ya nanti suaranya ya. Oke. Jadi gimana nih habis ice breaking sudah semangat lagi? Sangat semangat, Bu. Oke, Semangat semangat banget terus dong, ya. Semangat dong. Oke. Setelah kita ice breaking, selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu nih, Ibu ada suatu pertanyaan buat kalian. Siapa yang di sini bercita-cita bekerja di perusahaan besar atau kalian membuka suatu usaha sendiri menjadi pengusaha sukses? Saya, Bu. Oke, Suci ya. Siapa lagi? Ada lagi yang pengen udah jadi perusahaan besar atau menjadi perusahaan pengusaha? Oke, oke banyak ya? Enggak sih, sedikit ya. Ternyata yang lain mau jadi apa ini? Guru kayaknya, Bu. Oh, jadi guru. Oh, good. Guru ya. Oke, bagus. Jadi, tahu nggak kalian, kalau saat kalian bekerja dan menerima gaji atau membayar karyawan kalian, itu ada komponen potongan pajak yang harus diperhatikan. Bayangin nih ya, nanti setelah kalian lulus, kalian mulai bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri. Nah, dari penghasilan yang diterima kalian tersebut, ada bagian yang harus dibayarkan sebagai pajak. Nah, pajak ini salah satunya diatur dalam
pajak penghasilan pasal 21. Jadi mengapa kita perlu tahu nih tentang PPh pasal 21? Ada yang tahu nggak? Untuk tahu pajak yang harus kita bayar atas penghasilan yang kita terima, Bu. Oke, benar sekali Suci. Jadi apa yang dikatakan Suci itu benar ya. Jadi sebagai karyawan atau pemberi kerja di masa depan, itu kita perlu memahami hak dan kewajiban kita terkait pajak. Jika kalian bekerja di bidang keuangan atau HRD nantinya, tugas menghitung dan melaporkan pajak ini mungkin menjadi tanggung jawab kalian. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar terkait pajak penghasilan pasal 21. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada materi pada hari ini, Ibu mau memberikan kalian pretest terlebih dahulu. Kalian bisa akses Gimana, Bu? sebentar ya. Ini caranya gimana ya biar Ibu bisa? Sebentar. Kalian bisa akses website yang Ibu kirim. Bentar. Kalian bisa. Nah, Ibu kirim link website di chat box. Sudah kelihatan? Sudah, Sudah Ibu. kelihatan. Sudah, Bu. Sudah ada ya? Oke. Nanti kalian akan langsung diarahkan di website Pustaka Sinau seperti ini. Nah, di Pustaka Sinau ini. Nah, Pustaka Sinau ini tuh merupakan website e-learning yang Ibu buat untuknya. Nah, di sini kalian bisa mengakses pretestnya terlebih dahulu di Pustaka Quiz. Nah, di kan masuk ke pretest. Nah, pretest, kemudian lanjut ke bagian ini, administrasi pajak. Nah, kalian bisa melakukan pretest ini, nanti langsung ke Gform, Ibu kasih waktu 10 menit, apakah bisa diakses untuk Pustaka Sinaunya? Bisa diakses, Bu. Oke. Bisa. Oke, silahkan kalian kerjakan pretestnya 10 menit, dimulai dari sekarang.
Waktunya tinggal 3 menit ya, anak-anak. Sudah, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Apakah sudah di-submit semua? Sudah selesai, Bu. Oke, submit semua ya. Sudah. Oke, Ibu lihat terlebih dahulu jawaban kalian. Oke, di sini jadi kalian masih bingung terhadap cara perhitungannya ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar terkait hal tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Apa sih pajak penghasilan pasal 21 itu? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini di sini kalian nantinya mampu mengemukakan definisi pajak penghasilan pasal 21, kemudian kalian mampu mengkategorikan subjek PPh pasal 21 dan objek PPh pasal 21, serta kalian dapat menghitung perhitungan PPh pasal 21 serta menganalisis tata cara pembayaran PPh pasal 21. Nah, kemudian di sini ada apa sih definisi dari PPh pasal 21 tersebut? Jadi, pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Nah, biasanya nih PPh pasal pajak penghasilan 21 ini itu berkaitan dengan pajak yang diterapkan pada sistem penggajian karyawan di sebuah perusahaan seperti yang Ibu bicarakan tadi di awal. Nah, dari pengertian pajak penghasilan pasal 21 ini yang Ibu jelaskan tadi nih, ada yang tahu siapa yang tahu nih apa saja subjek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21? Ada bisa yang menjawab? Saya, Bu. Iya, Suci. Silahkan. Apa Suci? Subjek PPh pasal 21 yaitu pegawai tetap, Bu. Oke, pegawai tetap. Lalu, apakah pegawai tidak tetap itu tidak dikenakan pasal PPh 21, Suci?
Sepertinya tidak, Bu. Mengapa kok tidak? Ya, soalnya kalau buat refresh aja, karena menurut saya, pegawai tetap itu mencakup pekerja yang menerima penghasilan hanya ketika mereka bekerja, seperti upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan. Sedangkan pegawai tetap, Oke, oke. Oke, menurut kalian nih pegawai tidak tetap itu pekerjaannya seperti apa? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi, pegawai tidak tetap itu mencakup pekerjaan yang menerima penghasilan hanya ketika mereka bekerja, seperti upah harian, mingguan, satuan, borongan, ataupun bulanan. Nah, sedangkan untuk pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur. Nah, jadi pegawai tidak tetap ini juga pegawai tidak tetap itu juga dikenakan PPh pasal 21 dikarenakan mereka mendapatkan penghasilan di dalam negeri. Nah, jadi di sini subjek pajak penghasilan 21 itu ada 4, selain pegawai dan selain pegawai tidak tetap dan tidak tetap, subjek pajak selanjutnya di sini ada bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini itu non pegawai ya. Non pegawai ini seperti artis, aktor, aktris, musik, penyanyi atau pembawa acara itu namanya bukan pegawai. Nah, mereka juga dikenakan pajak penghasilan 21. Kemudian untuk subjek selanjutnya ketiga ada menerima uang pesangon. Nah, penerima uang pesangon ini merupakan orang pribadi yang menerima penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Nah, selanjutnya subjek selanjutnya itu ada peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan ini merupakan orang pribadi yang menerima penghasilan karena berpartisipasi dalam suatu kegiatan tertentu. Contohnya seperti pembicara seminar, peserta lomba, anggota panitia acara, atau narasumber pelatihan. Oke, selanjutnya ada bukan subjek PPh 21. Nah, bukan subjek PPh ini di sini ada 2. Yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik. Nah, pejabat perwakilan diplomatik ini itu seperti pejabat yang mewakili negara lain di Indonesia dalam kapasitas diplomatik, seperti contohnya duta besar, konsul, atau staf kedutaan. Nah, untuk yang kedua itu ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, untuk subjek ini tuh contohnya seperti pejabat yang bekerja untuk organisasi internasional yang diakui di Indonesia. Contohnya seperti PBB, WHO, atau UNICEF. Nah, menurut kalian nih, mengapa kedua subjek ini itu tidak dikenakan PPh pasal 21? Ada yang bisa menjawab? Sinta mungkin, apakah bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi? Iya, Ibu. Karena mereka bekerja di luar negeri, tidak di dalam negeri, Bu. Oke, jawabannya Sinta benar. Namun ada 2 alasan yang paling utama mengapa mereka ini kedua subjek ini itu kebal akan pengenaan PPh pasal 21. Yang pertama, alasan pertama itu karena prinsip resiprositas. Jadi prinsip resiprositas ini tuh diplomasi dan hubungan internasional itu mengandalkan asas saling menguntungkan. Jadi negara yang menerima pejabat asing itu memberikan perlakuan bebas pajak sebagai bentuk penghormatan dengan harapan negara asal itu melakukan hal yang sama. Kemudian alasannya kedua itu karena komitmen perjanjian internasional. Nah, Indonesia sendiri ini terikat pada konvensi internasional dan perjanjian bilateral yang mengatur kekebalan pajak ini. Jadi sampai sini apakah ada yang dibingungkan? Jika ada silahkan untuk bertanya. Ada yang dibingungkan? Oke, Ibu rasa tidak ada ya.
Oke, selanjutnya di sini ada pemotong PPh pasal 21. Nah, jadi untuk seseorang yang memotong PPh pasal 21 ini ada 4. Yang pertama ada pemberi kerja yang berdiri dari orang pribadi atau badan. Nah, untuk pemberi kerja ini seperti karyawan yang di suatu perusahaan kepada karyawannya. Jadi perusahaan yang memotong PPh pasal 21 kas pemerintah. Kemudian ada yang ketiga ada dana pensiun, BPJS, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas seperti badan yang membayar honorarium. Ini masuk pada yang subjek PPh pasal 21 itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada bukan objek. Jadi di sini ada beberapa poin ada beberapa poin yang bukan merupakan objek dari pasal 21. Yang pertama ada klaim asuransi, kedua ada iuran pensiun, kemudian ada beasiswa, ada natura. Natura ini tuh seperti misalkan suatu perusahaan itu memberikan hadiah kepada karyawannya berupa televisi, kulkas, atau barang-barang lain. Ada zakat, serta PPh ditanggung PK. Nah, keenam ini merupakan bukan objek pajak dikarenakan semua poin ini, keenam poin ini itu dianggap sebagai penghasilan pribadi yang nyata atau langsung dinikmati si penerima sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, belum ada ya? Belum, Bu. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan Oke. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan untuk ditonton dan dicermati video. Baik, Bu. Oke. Dari video yang sudah kita tonton bersama-sama tadi, apa nih yang kalian dapatkan anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Oke, karena tidak ada yang ingin mengajukan diri nih, Ibu pilih ya. Ibu pilih Suci, silahkan. Apa yang kamu dapat dari setelah melihat video tadi? Baik, Bu. Jadi di video tadi dijelaskan terkait pengertian PPh pasal 21, juga terdapat penjelasan subjek dan objek pajak, dan juga terdapat tarif beserta cara perhitungan PPh pasal 21. Yang tarif PPh pasal 21 itu yang belum kan, Bu? Oh ya, untuk Yang perhitungannya belum dijelaskan. belum Ibu jelaskan ya. Oke, baik Suci, terima kasih. Jadi untuk menambah pemahaman kalian lebih dalam lagi terkait tarif dan bagaimana sih cara perhitungan PPh pasal 21 ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa grup diskusi. Nah, silahkan kalian nanti diskusi, Ibu nanti breakout room, kalian menjadi dua kelompok saja. Nah, untuk tugas per kelompok kalian, nah kalian silahkan untuk kembali ke Pustaka Sinau.
Hmm, Oke, silahkan kalian kembali ke Pustaka Sinau. Kemudian kalian pilih fitur ruang karya. Nah, silahkan kalian akses LKPD yang telah Ibu siapkan di sini. Di sana nanti ada studi kasus yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Nanti kalian klik yang PPH pasal 21. Baik, Ibu. Nah, Nah, di sini ada LKPD. Silahkan kalian buka studi kasusnya. Nah, di sini ada studi kasus 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian silahkan mengerjakan studi kasus 1 dan studi kasus 3 saja. Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi setelah Ibu nanti breakout room kalian. Dari sini apa yang harus ditanyakan? Ya, Bu. Apa Widya? Apakah ada referensi yang dapat saya gunakan sebagai pedoman pengerjaan ya, Bu? Oh, ada, tentu aja. Kalian bisa akses referensi yang sudah Ibu buat nih. Tetap saja kalian harus masuk semua yang kalian butuhkan. Kalian tinggal masuk di, sebentar, kalian masuk di katalog literasi. Mana? Bentar ya sinyalnya. Nah, di katalog literasi ini ada handout PPT dan literatur lainnya. Atau mencari informasi dari handout PPT literatur lainnya yang sudah Ibu sediakan di Pustaka Sinau ini. Apakah bisa dipahami, Widya? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi, setelah ini, Ibu akan breakout room kalian menjadi 2 room. Silahkan untuk pas waktu Ibu sudah breakout room, kalian silahkan langsung dikerjakan dan diperhatikan waktunya. Waktunya hanya 30 menit. Nah, setelah itu kalian langsung kembali ke room utama. Bisa dipahami ya? Siap, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Sebentar. Ini kok tidak bisa. Jalan tugas. Sebentar ya anak-anak ya, laptopnya lemot. Mohon maaf ya. Ayo.
Miss nanya ini simulasi aja ya? Oke, selanjutnya nanti akan Ibu breakout room menjadi dua. Silahkan nanti kalian eh, berdiskusi dalam waktu 30 menit. Setelah itu, setelah breakout room, silahkan untuk diskusi ya. Baik, Ibu. Iya, Bu. Oke, add room. Add room apa open all room ya? Ya, apa caranya?
Dikerjakan ya anak-anak. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Tidak apa-apa. Baik, Bu. Semangat! Bagaimana kelompok dua? Apakah ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan? Sampai mana nih? Sejauh ini belum ada, Miss. Gimana? Sejauh ini belum ada yang Oh, dibingungkan. belum ada ya. Tapi belum udah dikerjakan kan? Sudah, tapi Oke, belum selesai. oke, oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Baik, Miss. Oke, semangat. Makasih, Miss. Kelompok satu, ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan. Udah sampai mana nih? Iya, Bu. Eh, tadi Talia diajak diskusi nggak mau, Bu. Oke. Kalau ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan ya. Iya, Bu, tapi kita belum punya gaji, Bu. Nggak apa-apa, Kali tak, ya Bu. ada kesulitan. Ada, Bu. Bu, saya bingung tentang gaji, Bu. Soalnya gajinya kurang tapi dikasih PPh juga. Aduh, nggak ada suaranya ini. Wes, Bu, ngalir, Bu.
Waktunya tinggal 10 menit ya anak-anak. Diskusinya silakan dikerjakan dengan baik.
Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan untuk kembali ke room utama. Oke, sudah kembali semua ya ke room utama ya. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya eh kita masuk ke penyajian hasil diskusi kalian. Ibu mau kelompok satu untuk mempresentasikan studi kasus yang pertama. Baik, Ibu. Oke. Sinta bisa kirim jawabannya ke Ibu ya, biar Ibu bantu share screen. Baik, Ibu. Sebentar. Oke, silakan Sinta untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Teman-teman, di sini saya mewakili kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, berdasarkan studi kasus yang telah diberikan oleh Miss Aulia, di sini hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perhitungan pas PPh pasal 21 untuk Yunara, yaitu gaji pokoknya 5 juta dan terdapat tunjangan struktural sebesar 2.500.000 sehingga menjadi 7.500.000. Nah, terdapat pengurangan yaitu pengurangan dari biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran JHT di mana biaya jabatannya 5%. Nah, 5% ini diambil dari jumlah keseluruhan tadi yaitu 7.500.000, yaitu
berarti biaya jabatannya 375.000. Nah, untuk biaya pensiunnya yaitu 75.000 dan iuran jaminan hari tua yaitu 5% dari 7.500.000 tadi yaitu sebesar 375.000. Jadi pengurangannya ini jika dijumlahkan totalnya 825.000. Nah, penghasilan 7.500.000 tadi dikurangi dengan pengurangannya 825.000 sehingga diperoleh penghasilan neto sebulan sebesar 6.675.000. Nah, ini kan penghasilan neto sebulan. Untuk penghasilan neto setahunnya berarti setahun ada 12 bulan. 12 dikali penghasilan itu sebulan 6.675.000 ketemu 80.100.000. Nah, untuk PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya untuk tenaga kerja nol ini 54 juta sehingga penghasilan neto setahun dikurangi PTKP yaitu 80.100.000 dikurangi 54 juta yaitu diperoleh penghasilan kena pajaknya sebesar 26.100.000. Nah, ketika sudah mengetahui penghasilan kena pajak, maka kita bisa menghitung PPh atas gaji Zunara tadi, yaitu jika dihitung per tahunan, 5% dikali PKP, yaitu 26.100.000. Berarti pajaknya setahun sebesar 1.305.000. Nah, untuk per bulannya berarti 1.305.000 dibagi 12, yaitu sebesar 108.750 rupiah. Jadi PPh yang harus dibayarkan Zunara setiap tahun setiap bulan yaitu 108.750 rupiah. Berikut presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan ke Miss Aulia. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Nah, dari jawaban kelompok 1 ini, ada yang berbeda nggak dari jawaban dari kelompok 2? Tidak, Saya Ibu, Ya, apa yang berbeda dari kelompok 2? di kelompok saya itu untuk iuran JHT dan biaya pensiunnya tidak menjadi pengurangan, Bu. Kenapa seperti itu, Talia? Karena keduanya kan juga termasuk penghasilan, Bu. Oke, baik. Ibu jelaskan untuk studi kasus satu ini ya, untuk jawabannya Talia sendiri. Nah, untuk eh, bukan yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi bahwasanya terdapat bukan objek pajak PPh pasal 21. Nah, di sini terdapat biaya pensiun dan biaya pensiun dan biaya iuran JHT. Nah, biaya pensiun dan iuran JHT itu masuk kepada bukan pajak PPh 21, makanya dikurangin dari perhitungan dari pendapatan brutonya. Seperti itu. Jadi, eh, Jadi, untuk perhitungan studi kasus satu ini, jadi kita harus menghitung terlebih dahulu penghasilan brutonya dari gaji pokok ditambah tunjangan struktural, kemudian dikurangin dengan pengurangan-pengurangannya. Nah, pengurangan-pengurangan ini yang merupakan bukan objek pajak. Yang tadi Talia sebutkan bahwasanya iuran JHT dan biaya pensiunan itu kok tidak dikurangkan, Bu. Ternyata yang benar itu dikurangkan ya, Talia. Itu dikurangkan karena merupakan bukan objek pajak dari PPh pasal 21. Nah, kemudian setelah pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan-pengurangan bukan pajak ini menghasilkan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulannya segini. Nah, tapi itu penghasilan netonya itu harus dikalikan 12 karena kita menghitung untuk 1 tahun. Makanya penghasilan itu sebulan dikali 12. Nah, untuk PTKP-nya sendiri ini tadi Sinta menyebutkannya tidak kerja ya. Nah, itu salah ya untuk jawab. Tika ini merupakan tidak kawin atau si Zoinara ini tuh belum kawin dan nolnya ini berarti belum kawin dan belum tidak memiliki
tanggungan. Jadi namanya TK 0 gitu. Untuk PTKP-nya sebesar 54 karena Zainara ini itu belum menikah. Seperti itu. Jadi untuk penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, makanya menghasilkan PKP. Nah, PKP-nya ini dikali dengan 5%. Tarifnya menjadi 5%. Sampai sini kelompok 2 clear ya? Clear, Ibu. Oke. Oke, mungkin ada yang berbeda lagi atau tidak ada atau sama? Tidak, Ibu. Oke. Oke, kita give applause dulu buat kelompok satu yang sudah mempresentasikan studi kasus satu. Bisa pakai reaction. Oke, selanjutnya untuk studi kasus ketiga, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik, Ibu. Sebentar dulu. Kirim ke Ibu lagi ya. Ibu share screening. Oke, silakan dulu untuk kelompok 2 untuk presentasi studi kasus yang ketiga. Oke, terima kasih, Ibu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Silakan. Gimana, Bu? Ya, sudah terdengar dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya, Bu. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi untuk studi kasus yang ketiga, yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk si Ataya. Nah, untuk upah hariannya dia mendapat 180.000. Penghasilannya tidak boleh dipotong yaitu 162.500. Untuk PTKP SK-nya 0 dikurangi 58.500 dikurangi 350 hari. Hasilnya 162.500. Lalu PKP per harinya 17.500. Nah, selanjutnya PPh 21 terutang per hari yaitu 5% dari 17.500 itu Rp875. Untuk PPh 21 terutang dalam 10 hari berarti 10 dikali 875 rupiah, hasilnya 8.750 rupiah. Sudah Ibu, itu dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok satu ada yang berbeda dari jawaban kelompok 2? Sama ya, sama semua ya? Sama, Sama Ibu. Bu. Oke, oke karena sama semua berarti kalian sudah paham untuk studi kasus yang ketiga ini. Beri applause dulu buat kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kelompok satu dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya terhadap studi kasus satu dan studi kasus ketiga. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan terhadap perhitungan terhadap tarif dan perhitungannya.
Oke, jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 ini untuk pegawai tetap di sini itu kita menentukan penghasilan neto terlebih dahulu. Penghasilan itu, nah penghasilan neto ini terdiri dari penghasilan bruto dikurangi dengan eh yuk apa namanya bukan objek pajak yang seperti iuran uang pensiunan seperti itu untuk menentukan penghasilan itu. Kemudian untuk biaya jabatannya sendiri ini biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto. Nah, maksimal itu adalah 6 juta per tahun atau 500 per bulan. Jadi kalau misalkan biaya jabatannya hasil dari 5% dikali dengan penghasilan bruto itu melebihi dari 500.000, itu maka yang dihitung hanya 500 ribunya saja. Seperti itu. Kemudian di sini ada besaran PTKP. Nah, untuk besaran PTKP untuk pria atau wanita yang masih lajang atau belum menikah. Di sini tadi ada TK 0 itu tidak kawin, TK itu tidak kawin ya. Itu sebesar 54 juta. 54 juta jika tidak memiliki tanggungan. Sedangkan untuk memiliki tanggungan satu itu 58.500.000 dan juga di bawahnya juga ada. Kemudian untuk PTKP pria yang sudah menikah itu untuk PTKP-nya sendiri di sini yang sudah kawin tapi tidak memiliki tanggungan itu 58.500.000. Nah, untuk yang memiliki tanggungan anak satu misalkan itu adalah 63.500.000. Sedangkan untuk PTKP suami istri penghasilan digabung. Nah, di sini juga ada untuk yang digabung itu tidak memiliki tanggungan sebesar 112.500.000 dan di bawahnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, bagi istri di mana suami istri ini tuh masing-masing memiliki NPWP itu maka PTKP istri adalah TK 0 dianggap belum menikah dan tidak punya tanggungan seperti itu. Kemudian untuk tarif PPh pasal 21 di sini menggunakan tarif progresif di mana di sini untuk wajib pajak dalam negeri orang pribadi di sini ada tarif progresif 4 ya. Di sini ada 5% dikali sampai penghasilan sampai dari 50 juta. Kemudian ada 15% untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta, kemudian ada 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta, dan 30% di atas penghasilan di atas 500 juta. Dan untuk tarif pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap itu memiliki tarif pajak tunggal yaitu 28%. Nah, untuk format perhitungannya sendiri untuk pegawai tetap seperti ini. Jadi tadi kan kita dulu penghasilan brutonya itu adalah gaji sebulan ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Dan juga iuran ataupun asuransi-asuransi yang lain itu ditambahkan menghasilkan penghasilan bruto. Kemudian terdapat pengurangan-pengurangan yang merupakan bukan objek pajak. Pengurangan itu tersebut adalah biaya jabatan yang tadi 5% dikali dengan penghasilan bruto, kemudian terdapat iuran-iuran yang dibayar oleh si pegawainya, seperti iuran pensiunan atau iuran THT itu dijumlahkan sehingga pengurangan ini disebut dengan penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan ini kita kalikan 12 sehingga menghasilkan penghasilan neto setahun. Kemudian penghasilan neto setahun ini dikurangi dengan PTKP. Apabila PTKP tadi sebelumnya, apabila belum kawin maka itu adalah 54 juta, sedangkan untuk sudah kawin itu 63 juta. Jika seseorang wajib pajak itu masih lajang, berarti kan mereka kan belum punya tanggungan apa-apa, maka pengurangannya sedikit. Sedangkan kalau memiliki tanggungan-tanggungan yang banyak, itu pengurangannya lebih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian, sehingga penghasilan itu setahun dikurangi PTKP, hasilnya penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, kemudian setelah itu baru tarif progresifnya tadi dikalikan dengan PKP-nya. Seperti itu. Nah, untuk pegawai tidak tetap, sendiri di sini ada upah bulanan. Upah bulannya di sini ada PKP dikali dengan tarif yang disetahunkan. Kemudian untuk upah harian itu lebih dari 450.000. Itu untuk rumusnya upah harian dikurangi 450.000 dikali dengan tarifnya yaitu 5%. Kemudian untuk penghasilan 450.000 atau kurang dari penghasilan brutonya kurang dari 450.000. Itu untuk rumusnya upah harian dikurangi PTKP harian dikali dengan 5%. Itu tarifnya. Kemudian untuk penghasilan brutonya lebih dari 10
10,2 juta itu penghasilan bruto setahun dikali dengan tarifnya. Kemudian untuk bagi peserta kegiatan itu adalah penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Kemudian untuk tarif bukan pegawai itu adalah 50% dikali dengan penghasilan bruto dikali dengan tarifnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum itu. Oke, Ibu rasa tidak ada ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, eh, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post-test untuk mengukur seberapa pemahaman kalian sudah belajar bersama tentang materi PPH pasal 21 ini. Oke, silahkan kalian scan barcode yang ada di layar kalian, di layar share screen-nya. Ibu Baik. waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silahkan dikerjakan dengan benar. Baik, Oke, Miss. semangat. 10 menit ya. Ya, Miss. Waktunya tinggal 2 menit lagi.
Oke, waktunya sudah selesai. Apakah sudah semua? Sudah, Miss. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, tapi sebelum Ibu tutup hari ini, ada nggak yang mau memberikan kesimpulan kita hari ini belajar apa aja sih? Siapa yang mau menjawab hari ini? Saya, Talia. Miss. Oke, Talia, silahkan. Baik, Miss, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk hari ini kita belajar terkait pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang di mana kita tahu apa itu PPh 21, siapa subjeknya dan bukan yang termasuk subjek dari PPh 21. Juga terkait objek dan bukan objeknya pajak. Serta kita juga tadi sudah belajar terkait perhitungan PPh pasal 21 beserta tarifnya juga. Oke, baik sekali Talia. Beri applause dulu buat Talia semuanya. Dan juga buat kalian semua. Oke, jadi itu ya pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pajak penghasilan 21 terkait pemotongan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya di dalam negeri. Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pajak penghasilan pasal 22. Jadi persiapkan kalian dan jangan lupa belajar karena nantinya juga akan ada pretest dan protes lagi. Untuk pretestnya nanti di awal pembelajaran. Jadi kalian harus belajar. Oke? Oke, Miss. Baik, Bu. Oke, jadi bagaimana nih kegiatan pada pembelajaran hari ini? Senang nggak semuanya? Senang Senang. banget, Bu. Oke, are you happy? Yes, I'm happy today. Oke. Oke, mungkin setelah pembelajaran berakhir, nanti silahkan kalian mengisi G-Form refleksi ya di Pustaka Sinau. Tentunya kalian klik di suara pembaca, lalu pilih yang refleksi. Nanti Ibu tunggu sampai pada malam hari ini. Oke? Siap, Bu. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan Widya untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Baik untuk teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, terima kasih Widya. Baik, karena waktunya sudah selesai ya, Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas semua perhatian kalian dari awal hingga akhir pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan Ibu yang tidak mengenakan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar bukan tentang seberapa cepat kita memahami, tapi seberapa konsisten kita melangkah. Tetap semangat karena setiap usaha kecil hari ini adalah fondasi bagi kesuksesan besar di masa depan. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Pembelajaran yang cepat sekali usai sama halnya dengan dia yang kisah singkatnya namun kenangannya tetap melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Belok. Sama semuanya. Ambil, tangkap. Tangkap tak Jono. Udah iso.